Hai teman-teman Hagiostins, gimana nih kabarnya sekarang? Seneng banget bisa ketemu kalian lagi walaupun lewat online. Nah, walaupun sekarang kita serba terbatas, susah buat keluar rumah, susah buat ketemu teman-teman, tapi percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah kita dimanapun kita berada sekarang. Dan dalam keadaan yang seperti ini tidak juga membatasi kita untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Oke, jadi mari sebelum kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini kami masih bisa bertemu, kami masih bisa sama-sama untuk mau datang menyembah-Mu. Tuhan, walaupun dalam kondisi yang terbatas ini, kami mau memberikan hati kami mau memberikan waktu kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau, untuk datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami walaupun dimanapun kami berada sekarang. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamah kami. Kami serahkan terus ibadah online ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang beracara, Engkau yang menjamah setiap dari kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.
Geostins, apa kabarnya? Tetap semangat. Kita sama-sama akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu hadir menyertai setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh memahami apa yang sebentar kami pelajari Tuhan, biar kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan sungguh ini menjadi kekuatan buat kami terus melangkah dari hari-hari selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu sebentar hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini Ci Esther diberi tema Jangan Takut. Di dalam Alkitab, kata jangan takut disebutkan sebanyak 365 kali, yaitu sebanyak jumlah hari dalam satu tahun, yang artinya kita tidak boleh takut satu hari pun. Yuk kita lihat apa saja sih yang dikatakan Alkitab tentang jangan takut. Untuk memulainya, mari kita baca bersama ayat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Loh, kok ayat ini Toci? Katanya tema kita jangan takut. Penasaran? Mari kita pelajari bersama mengenai 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, iman. Iman itu apa, Toci? Ibrani 11 ayat 1, seperti yang kita sama-sama tahu, mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, apa yang benar-benar kita harapkan dasarnya adalah dari iman. Selanjutnya, cara memperoleh iman. Gimana Ci caranya kita punya iman? Di Roma 10 ayat 17 disebutkan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, kita harus memilih apa sih yang kita dengarkan setiap hari, terutama saat kita lagi pada belajar di rumah nih. Apa yang kita dengar lebih banyak firman, berita-berita buruk yang ada beredar melalui WhatsApp, melalui sosial media, atau apa nih yang kita dengar? Semakin banyak kita mendengar hal baik, iman kita semakin timbul. Sedangkan semakin kita mendengar hal yang jelek, kita pasti akan semakin berpikir negatif. Terus hebatnya iman apa, Ci? Nah, kekuatan iman disebutkan di 1 Yohanes 5 ayat 4b. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman itu yang bisa mengalahkan dunia ini, mengalahkan segala ketakutan yang ada di dunia ini. Ilustrasinya kita lihat berikut ini. Ada suatu desa yang mengharapkan hujan turun, tapi ketika semua orang berkumpul untuk berdoa bersama, hanya satu orang yang bawa payung. Nah, itulah iman. Selanjutnya kita pelajari tentang pengharapan. Pengharapan apa sih artinya? Pengharapan itu cara memandang masa depan yang nyata melalui kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana, Ci? Iya, misalnya contoh mudahnya, ketika kita masih kecil, orang tua kita mungkin pernah meminta, "Non, diam 1 jam saja, jangan rame, jangan ribut, jangan tengkar, nanti mamah kasih coklat setelah 1 jam." Ketika kita memandang bahwa 1 jam lagi kita akan mendapat coklat, maka kita bertindak dengan baik, kita diam, kita menjaga sikap kita, karena kita sangat berharap bahwa setelah 1 jam kita diam, kita akan mendapat coklat yang dijanjikan mamah kita. Itu pengharapan. Terus cara memperolehnya gimana, Ci? Dalam Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi apa? Kita harus tekun dengan apa yang harus kita lakukan saat ini. Contohnya, saat-saat ini kan kita harus belajar dari rumah nih. Ya benar-benar kita belajar dengan tekun. Jangan cuman malas-malasan dan main game aja ya. Terus hebatnya pengharapan apa, Ci? Apa sih kekuatan pengharapan? Dalam 2 Korintus 3 ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Karena punya pengharapan, jadi bisa bertindak dengan berani. Lalu disebutkan juga di Ibrani 6 ayat 19a, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh ki opo to, Ci? Sauh itu jangkarnya kapal. Sebuah kapal memiliki jangkar untuk
dia tidak mudah diombang-ambingkan di tengah lautan. Jadi ketika kapal itu menghadapi ombak yang cukup besar, biasanya nahkodanya akan melemparkan jangkar supaya kapal itu nggak bergerak ke sana kemari. Demikian juga pengharapan. Ketika kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan ketakutan, dengan berita-berita negatif, dengan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Hal ketiga yang akan C. Esther bahas dari 1 Korintus 13 adalah kasih. Kalau pengertiannya, C. Esther nggak perlu menjelaskan lebih lanjut ya. Lalu cara memperoleh kasih gimana, Ci? 1 Yohanes 4 ayat 16b mengatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yang kedua, di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi apa? Ya kita harus dekat sama Allah. Karena Tuhan, Allah, adalah kasih. Dan Tuhan saja yang bisa memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu hebatnya kasih apa sih, Cik? Di 1 Yohanes 4 ayat 18a, kita bisa baca di sana, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ketika kita punya kasih, nggak ada tempat lagi buat ketakutan. Dan kita harus ingat, ada 2 perintah Tuhan Yesus tentang kasih. Yang pertama, dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua, dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, di sini C. Esther mau mengenalkan satu kata yang baru untuk kalian, yang mungkin belum kalian pernah dengar sebelumnya, yaitu altruisme. Altruisme sederhananya adalah lawan dari egoisme, di mana seseorang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan kadang melupakan kepentingannya sendiri. Itu adalah wujud kasih yang sudah Tuhan Yesus nyatakan bagi kita dalam kehidupannya. Bahkan saat dia mati di kayu salib buat kita, itulah bukti altruisme. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rasa sakit yang akan dideritanya saat dia di kayu salib, tapi dia memikirkan bahwa dengan dia disalib, dia dapat menyelamatkan umat manusia. Lalu sebetulnya bagaimana hubungan iman, pengharapan, dan kasih? Iman sederhananya tadi kan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sedangkan pengharapan, fokus kita akan masa depan. Dan kasih adalah cara kita menjalani hidup. Mungkin C. Esther bisa ngasih ilustrasi seperti ini. Jadi, dalam diri kita adanya iman, di mana iman itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan pengharapan, itu cara kita memandang, serta kasih, apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, C. Esther ngajak kita baca ayat ini lagi. Yuk bareng-bareng kita baca ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Disebutkan tinggal ketiga hal ini. Jadi tidak ada lagi ruang untuk ketakutan, karena yang tinggal hanyalah iman, pengharapan, dan kasih. Sebagai penutup, mari kita sama-sama akan membaca dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan Yesus beserta kita, kita tidak perlu takut akan apapun. So, C. Esther ingin merubah sedikit saja dari motto Hagiostens yang biasa kita katakan. Kalau kita ditanya Hagiostens, kita akan menjawab, be different. Tapi saat ini C. Esther ingin merubah sedikit menjadi Hagiostens, be courageous. Jadilah berani, karena kita punya Tuhan Yesus bersama kita. So, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik untuk kami sama-sama boleh beribadah Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kalau Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami gak perlu takut akan apapun Tuhan.
Dan bantu kami Tuhan untuk kami selalu memiliki iman, selalu memiliki pengharapan, dan selalu memiliki kasih yang akan mampukan kami untuk mengatasi ketakutan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biar firman-Mu terus tertanam dalam hati kami Tuhan, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, dan sungguh buah kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan segala perkara hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. See you guys.